Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitab suci untuk semua disiplin ilmu, semua etnik budaya, semua warna kulit, semua umur, semua jenis kelamin, bahkan seluruh alam semesta. Makanya itu setiap orang mempunyai caranya masing-masing di dalam menafsirkan, di dalam memahami ayat suci Al-Quran. Termasuk para seniman pun juga ada yang berusaha untuk memahami Al-Quran dengan seni. Contoh yang kita akan angkat di sini yang sangat terkenal, Syekh Jalaluddin Rumi. Kita sering kenal Jalaluddin Rumi sebagai seorang penari sufi, penyanyi sufistik, pemain alat-alat musik, spiritual, bahkan penyanyi, penggubah lagu, dan ternyata juga adalah seorang mufassir dengan gayanya sendiri. Mari kita lihat bagaimana caranya para seniman, para sufi menafsirkan Al-Quran. Misalnya surah Al-Fatihah, Bapak Ibu. Jadi ada sedikit perbedaan tulisan resmi, ya, tulisan formal Al-Quran itu. Kalau kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, harusnya ada huruf alif di situ, ya. Bismillah. Seharusnya ditulis begini. Bismillah. Tapi kenapa hilang alifnya di situ? Dan apa makna alif yang hilang? Menurut Jalaluddin Rumi, ya, huruf ba tanpa alif menjadi bismillah, jadinya seperti ini. Hilang alifnya. Antara ba dan sim itu harusnya ada alif. Ini langsung bismillah. Mengapa ada alif? Kemana huruf alifnya dalam tulisan bismillah ini? Dipertanyakan oleh Jalaluddin Rumi. Para sufi menjelaskan huruf alif yang tak tertulis di dalam kata bismillah, itu yang di atas, adalah perumpamaan manusia yang telah bebas daripada keakuan, bebas dari kepalsuan, sementara hakikat aslinya telah sampai di dalam ilmu Tuhan, tenggelam di dalamnya. Anggaplah alif itu adalah sebagai manusia, tenggelam dengan Tuhannya. Jadilah bismi tanpa alif. Dia telah menyatu di dalam Tuhan. Alifnya menyatu dengan Tuhan, maka tidak ada lagi tersisa kecuali hakikat ilahi. Dia telah fana di dalam wujud ilahi. Seperti yang contohnya kemarin, minggu lalu, seperti air hujan masuk ke dalam laut, sudah bukan air hujan lagi, tapi menjadi lautan. Itulah perumpamaan seorang hamba yang fana, alifnya hilang, masuk menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Kata Maulana Jalaluddin Rumi dalam Masnawi bait 602, itu dalam kitab Masnawi, ya, 4 jilid. Perhatikan bagaimana dia memahami surah Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan, saya terjemahkan. Ada bahasa Persianya, ada bahasa Inggrisnya. Kami adalah ketiadaan-ketiadaan
sekaligus keberadaan kami adalah fata morgana. Jadi kita manusia sama dengan makhluk lain. Sesungguhnya kita tiada, tapi sesungguhnya juga ada. Kenapa kita dikatakan di sini tiada? Karena makhluk alam semesta ini pada hakikatnya tidak ada, Bapak Ibu. Ini botol plastik nih. Plastik ini dari tanah. Tanah itu apa itu? Dari atom. Atom bisa dipecah, ya, elektron. Kemudian dipecah menjadi air, water. Air itu lebih halus lagi adalah uap. Nah, kalau uap itu menguap, hilang. Ini yang dimaksud kita, ini adalah ketiadaan-ketiadaan. Tapi juga disebutkan kami adalah keberadaan-keberadaan. Kita juga ada kan? Ada yang duduk di sini. Saya duduk di kursi, Bapak duduk di lantai. Ada kan? Jadi ada yang tidak ada yang ada. Diri kita ini ada, faktanya kita duduk di sini. Ada masjid. Tapi secara hakikat diurai dari mana asal-usulnya ini. Pada akhirnya kita menguap, berasal dari uap. Kalau uap itu menguap maka hilang. Berarti keberadaan kita itu adalah keberadaan semu. Inilah yang disebutkan dengan fata morgana. Fata morgana itu adalah maya. Maya itu antara ada dan tiada. Maya itu bahasa Hindu, Bapak Ibu, Sanskerta. Antara ada dan tiada. Mau disebut ada, hakikatnya menguap, nggak ada. Mau disebut tidak ada, hakikatnya ada. Itulah disebut keberadaan fata morgana. Apa yang dimaksud fata morgana? Fata morgana adalah keberadaan semu. Coba, seniman membuat tafsir. Padat sekali kan? Kami adalah ketiadaan-ketiadaan dan keberadaan-keberadaan. Kami adalah fata morgana. Coba. Kesimpulannya kita atau kami ini adalah fata morgana. Kau adalah wujud mutlak. Ka besar itu engkau Allah itu ya. Kau adalah wujud mutlak yang memfanakan keberadaan. Menguapkan air. Maka jadilah tidak ada. 1,5 baris bisa kita kaji sehari semalam gak habis. Kami adalah ketiadaan-ketiadaan sekaligus keberadaan-keberadaan. Kami adalah fata morgana. Kau adalah wujud mutlak yang memfanakan keberadaan. Kami semua adalah singa, tetapi singa-singa lukisan. Gerakan serangannya ke sana kemari berasal dari angin. Kita ini adalah singa, tapi singa-singa kertas. Gerakannya ke sana kemari berasal dari angin, bukan dari dirinya sendiri. Gerak dan serangannya begitu nampak, tetapi angin tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat itu hilang dalam diri kita. Ketika kita membaca ya kana na'budu, hanya engkaulah, seolah-olah ada Tuhan di hadapan kita. Lama-kelamaan seperti yang ada di hadapan kita itu tersedot masuk ke dalam diri kita. Mengambil bentuknya pada diri kita sendiri. Itulah yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Barang siapa yang memahami dirinya, maka dia bisa memahami Tuhan. Barang siapa yang memahami air laut, maka hujan bisa memahami dirinya. Gerak dan serangannya begitu nampak, ada,
kita ruku sujud, tetapi angin tidak terlihat. Yang membuat kita ruku itu tidak terlihat. Apa yang membuat kita bergerak? Nyawa. Siapa yang pernah melihat nyawa? Gak pernah. Apakah ada orang yang mengingkari nyawa? Banyak. Bagaimana bisa mengingkari nyawa? Tanpa nyawa tidak ada gerakan kan? Inilah yang disebut gerak dan serangannya begitu nampak, tetapi angin tak terlihat. Sesuatu yang tak terlihat itu hilang dalam diri kita sendiri, menyelinap ke dalam diri kita. Angin kami dan wujud kami adalah pemberian-Mu ya Allah. Kertas dan gambarnya itu adalah Engkau. Segala keberadaan kami adalah pemberian-Mu. Bahkan segala keberadaan kami adalah tajalli-Mu, manifestasi-Mu. Kelezatan eksistensi Kau torehkan pada ketiadaan. Kelezatan eksistensi, kelezatan keenakan keberadaan, Engkau torehkan pada ketiadaan. Kau telah membuat ketiadaan mencintaimu sejak dahulu. Kami makhluk fata morgana mencintai dirimu. Kelezatan eksistensi Kau torehkan pada ketiadaan. Kau telah membuat ketiadaan mencintaimu sejak dahulu. Oh Tuhan, jangan ambil kelezatan karunia itu. Jangan ambil kelezatan kurnia-Mu. Jangan Kau renggut manisan, arak, dan cawan-Mu. Seandainya Kau merenggutnya kembali, apa yang mampu mengembalikannya? Apakah lukisan berkuasa atas pelukis? Seorang pelukis membuat gambar harimau. Harimaunya tidak bisa bergerak, kecuali angin yang menggerakkan kertas itu. Si pelukis dengan singanya sudah terpisah. Seolah-olah tidak ada hubungannya antara pelukis dengan lukisannya. Apakah seperti itu? Seandainya Kau merenggutnya kembali, apa ada yang mampu mengembalikannya? Apakah lukisan berkuasa atas pelukis? Wahai pelukisku, jemputlah diriku, bawa pulang ke rumah. Gak mungkin. Oh Tuhan, jangan pandang kami dan amal kami. Pandanglah kemuliaan dan kemurahan hati-Mu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sejak awal kami tidak ada. Dan kami tak punya permintaan-permintaan. Kemahalembutan-Mu yang mendengarkan rahasia-rahasia kami. Lukisan di hadapan pelukis dan kuas. Seperti bayi dalam perut ibu, tak berdaya dan bergantung kepada ibu. Tanpa ibu tidak ada janin. Tanpa pelukis tidak ada lukisan. Tanpa Tuhan tidak ada makhluk. Kemudian ayat keduanya, Alhamdulillahirrabbilalamin, tafsirnya begini. Jadi ketika manusia memanjatkan puja dan puji pada ilahi, hakikatnya telah melakukan perjalanan ruhani dari materi tanpa roh hingga sampai kepada derajat kesempurnaan manusia. Mi'raj itu mendekati sumber energi. Makin jauh dari sumber energi, makin lemah kita. Makin dekat kita kepada sumber energi, makin kuat kita. Siapa sumber energi itu? Allah, dan kita penerima energi. Pada saat yang sama, puja dan puji, alhamdulillah, yang kita lantungkan dalam bentuk bahasa, dalam menggambarkan hakikat ilahi, terbatas kepada keluasan wujud kita. Makin mendalam rasa syukur, tahmid kita, makin terasa nikmat. Biar bagaimanapun, kita tak akan bisa sampai kepada hakikat ilahi yang tak terbatas, tak terhingga dan tak bertepi, tapi mendekati bisa. Sesempurna apa dan seluas apapun wujud kita, selalu itulah puja dan puji yang bisa kita panjatkan ke hadirat ilahi. Dan puja dan puji itu tak ada nilainya dibandingkan dengan keagungan dan kemuliaan ilahi.
jauh lebih mulia Tuhan daripada bentuk pujian yang dilontarkan kepadanya. Maulana Rumi di dalam Masnawi, ya, Maknawi kitab 2, bait 1794 sampai 1895 berkata, ini penafsirannya. Perhatikan baik-baik, ketahuilah saat kau ucapkan pujian dan syukur, sama tak layaknya dengan gembala itu. Meskipun pujianmu lebih baik daripada gembala itu, tetapi jika pujian itu disematkan ke Tuhan tetap tak layak. Memuji seorang perempuan cantik, sehebat apapun caranya memuji, tidak akan pernah ada bandingannya kalau kita memuji Tuhan. Seberapa sering kau katakan dirimu saat tirai tersingkap, apa yang kau sangkakan tidak ada. Terkabulkannya pujianmu ini karena rahmat Allah. Seperti wanita istihadah, punya darah sesudah menstruasi, yang diizinkan untuk sholat. Jadi kita itu nggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita lihat, salatnya berlumuran dengan darah, pujianmu tercemari dengan penyamaan dan pertanyaan, darah itu kotor dan bisa sirna dengan air, namun di dalam batin betapa banyak najis. Najis, pikiran kotor, najis, rasa dendam di hati, itu najis semua. Takkan suci di dalam diri manusia kecuali dengan air kasih karunia ilahi. Maka itu wudhu itu Bapak Ibu mampu membersihkan pikiran-pikiran kotor. Mengapa kita harus membasuh, mengusap kepala kita dengan air agar pikiran kotor itu melayang dan terbang pergi meninggalkan sarangnya di otak kita. Salatnya berlumuran dengan darah, pujianmu tercemari dengan penyamaan dan pertanyaan. Darah itu kotor dan bisa sirna dengan air, namun di dalam batin betapa banyak najis. Takkan suci di dalam diri manusia kecuali dengan air kasih karunia ilahi. Andai dalam sujudmu kau palingkan wajahmu selain darinya, maka akan kau tahu makna Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi kita memenjarakan Tuhan dalam batin, sehingga Tuhan seolah-olah itu dicurigai tidak memihak kepada diri kita. Berdoa setiap malam gak ada satupun dikabulkan. Kok Tuhan sih begitu? Aku salat, puasa, zikir, ngaji, gak dapat jodoh. Temanku di sebelah rumah gak pernah salat, gak pernah tersentuh air wudhu, dapat jodoh. Kaya lagi, tampan lagi. Lalu aku bagaimana? Cemburu seperti ini, itu pikiran kotor. Bersihkanlah dengan air wudhu. Andai kau katakan sujudku seperti wujudku yang tak layak, berilah kebaikan sebagai balasan keburukan. Tapi Tuhan juga tidak memberikan balas buruk itu. Berarti masih ada harapan untuk diterima taubatnya. Lihatlah bumi ini yang memiliki tanda pengampunan ilahi. Bumi menghilangkan kotoran dan bunga-bunga menjadi tumbuh. Tai sapi dibuang ke tanah. Kembang tumbuh subur di atasnya. Semerbak wangi, putih bersih. Sementara asal-usulnya adalah kotoran. Ada kalanya kotoran melahirkan kembang anggrek yang sangat cantik dan sangat harum. Ia memakai kotoran-kotoran kita, tunas tumbuh sebagai gantinya. Ketika orang kafir melihat dalam memberi dan berderma, lebih rendah serta lebih sedikit daripada bumi. Bunga dan buah tak akan tumbuh dari wujudnya. Jangan cari segala bentuk kesucian dalam wujudnya kecuali kerusakan. Ia berkata, betapa diriku jauh ke belakang. Oh celaka. Andai diriku jadi tanah saja
Ya laitani kuntu turaba, ya kan? Andai aku tak memilih melakukan perjalanan melampaui batas, ghairil maghdub atau waladhdallin, tentu diriku seperti segumpal tanah memetik biji-bijian. Saat berjalan, jalan itu mengujiku, apakah yang kuraih dari perjalanan ini? Mengapa seluruh kecenderungannya menuju ke tanah, ke bawah? Karena di dalam perjalanan tak ada keuntungan yang ia saksikan di hadapannya. Wajah menoleh ke belakang karena ketamakan dan kerakusan. Wajah menoleh ke depan karena kejujuran dan kebutuhan. Setiap tumbuhan yang mengalami kecenderungan naik ke atas sedang dalam perkembangan kehidupan dan pertumbuhan. Ya. Ketika sudah menoleh ke arah bumi, sedang dalam penurunan, kekeringan, kekurangan, dan kerugian. Saat kecenderungan rohmu naik ke atas, kau sedang dalam perkembangan, di sana pula lah tempat kembali. Jika kau membuatnya terbalik, kepalamu mengarahkan ke bumi, kau sedang tenggelam, dan Tuhan tak suka kepada yang tenggelam. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itulah tafsirnya seniman. Ayat ketiganya surah Al-Fatihah. Ya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Ar-Rahmanir Rahim. Apa penafsiran Jalaluddin Rumi? Rahman dan Rahim itu berasal dari rahmat ilahi. Rahmat rahimiyah meliputi orang mukmin. Rahmat rahmaniyah ilahi meliputi semua manusia, generik. Tetapi jika seorang pejalan tertawan oleh ego dan keakuan, ia tak akan bisa berjalan menuju lautan tak bertepi rahmat ilahi. Ia bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar-benar rahmat dan mana yang bukan. Jadi kalau orang ditenggelamkan oleh egonya, keakuannya, maka ia tidak bisa berjalan menuju langit, tidak bisa terapung di atas lautan. Rahmat ilahi senantiasa menciptakan kebahagiaan, sedangkan rahmat manusia hanya akan membawa derita dan kesengsaraan. Maka itu agama Buddha menyebut manusia itu falsafah kehidupannya sangsara. Sangsara artinya sengsara. Begitu kita lahir, begitu kita masuk ke dalam dunia kesengsaraan, maka tidak ada anak bayi lahir terkeke-keke, Bapak Ibu. Karena kita meninggalkan dunia miniatur surga, keluar ke miniatur neraka. Maka itu disebut sangsara. Dunia ini sengsara. Kebanyakan manusia membantu yang lain karena menginginkan balasan daripada bantuan itu. Bahkan kadang-kadang menginginkan yang lebih daripada bantuan yang telah diberikannya. Itu riba. Kata Maulana Rumi dalam Masnawi kitab 2. Ya. Laki-laki singa adalah penolong dunia. Ketika ratapan orang-orang tertindas terdengar. Mereka mendengarkan rintihan orang-orang yang tertindas dari tiap penjuru, berlari ke arah sana bagai rahmat ilahi. Mereka adalah benteng-benteng atas kerusakan dunia, bagai tabib-tabib untuk penyakit tersembunyi. Mereka adalah kemurnian cinta, keadilan dan rahmat. Seperti Tuhan tak butuh sebab dan tak perlu suap. Itu Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sekarang Malik Yaumiddin. Kalau mau jujur, kadang-kadang kita melakukan sesuatu kezaliman tanpa disadari. Ya, ingat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita zalim tapi tanpa sadar. Jika ada yang berlaku buruk pada kita, seketika itu kita membuat kita marah. Seharusnya kita sibuk dengan aib-aib kita sendiri, tetapi kita disibukkan mengumbar aib-aib orang lain. Ngapain? Ini pertanda kalau kita tidak akan menguasai diri kita sendiri, kita bukan lagi pemilik jiwa kita sendiri. Tidak punya tanggung jawab, tidak ada keakuannya di situ. Kata Maulana Rumi dalam Masnawi
Bait 4526 nih. 4531 kitab 6. Sembunyikan aib orang lain, aib-aibmu akan diselimuti. Jangan sangka dirimu aman, tak usah tertawakan orang lain. Banyak yang tinggal di kota ini seperti kamu, lalu tertawan dalam petaka. Yang kau anggap derita dan luka, berlaku juga bagi orang lain. Tuhan dalam singgasananya terus mengawasi, memberikan ganjaran sebelum hari kiamat. Tuhan pemilik arasy yang agung, arasy-Nya meliputi segala sesuatu. Kursi keadilannya membenteng ke seluruh jiwa. Satu pojok arasy-Nya sampai kepadamu, awas, jangan berbuat kecuali agama dan keadilan. Kau diawasi, kau awasi dirimu sendiri. Lihatlah, setiap keadilan berbuah kenikmatan dan setiap kezaliman mendatangkan duri. Masya Allah. Memang susah difahami bahasa puisi Bapak Ibu. Tapi kalau kecantol, kita bikin redaksinya sendiri, luar biasa. Nah sekarang ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana memahaminya? Ketika manusia fana, fana itu gila, gila spiritual. Dia enggak peduli kita lagi, bahkan enggak rasa sakit. Kayak orang pingsan, itu namanya fana. Ketika manusia fana dalam dirinya Tuhan, keinginannya adalah keinginan ilahi. Apa yang dilantungkan lisannya tidak ada yang lain kecuali keinginan ilahi. Surah Al-Fatihah ini menjadi salah satu bukti, meskipun seluruh perkataan di dalam surah ini adalah perkataan ilahi, di sisi lain menunjukkan manusia sedang bertutur menjelaskan keinginannya dengan perkataan ilahi. Kita nasihatkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak kita, staf kita, dan kita sendiri. Maulana Rumi atau Syekh Jalaluddin Rumi meyakini kata iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah, memiliki dua makna. Pertama, menafikan keakuan diri sebagai puncak keikhlasan. Kedua, dimensi penghususan, hanya Engkau yang kami sembah, bukan yang lain. Jadi ketika kita membaca iyyaka na'budu, maka itu aksiomanya seperti itu. Kata Maulana Rumi dalam Masnawi kitab 1 ini. Perkataan penglihatan dan pendengaran dalam pancaran roh, air mendidih dalam pancaran api. Sebagaimana pancaran jiwa pada tubuh, pancaran abdal atau wali pada jiwaku. Sebagaimana pancaran jiwa pada tubuh, pancaran abadi pada jiwaku. Jika jiwanya jiwa membebaskan jiwa apa adanya, ketahuilah bahwa jiwa itu menemukan jiwa tanpa kondisi raga. Kuletakkan kepalaku di atas tanah agar menjadi saksi di hari kiamat. Hari kiamat ialah ketika bumi digoncangkan dengan dahsyat. Bumi inilah saksi keadaan kita. Pada hari itu bumi menceritakan seluruh beritanya. Bumi dan duri-duri mulai berbicara. Filsafat akan ingkar dalam pikiran dan dugaan. Katakanlah kepadanya, pergi, hempaskan kepalanya di dinding ini. Marah dia. Pembicaraan air, tanah dan lumpur hanya dipahami oleh indera-indera ahli hati. Seorang filosof tak percaya pada tiang Hanana. Begitu terasing ia daripada indera para wali. Katanya, pancaran bulan manusia membuat khayalan-khayalan di benak mereka. Tapi sebaliknya, pantulan kejahatan dan kekafirannya menampakkan khayalan pengingkaran ini padanya. Itu dia. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Bekerja penuh keikhlasan, tidak hanya meraih ganjaran, tapi juga memperoleh karunia ilahi. Ia memberikan sedekah, pahala yang akan diraih sebesar 10 kali lipatnya. Bagi seorang sufi,
yang telah sampai di dalam singgasana ilahi dan fana di dalam ilahi, seluruh hakikat wujud dirinya telah diserahkan kepada ilahi. Dia sudah sampai di makam taslim. Karunia yang akan diperoleh adalah kehidupan abadi. Lain warnanya, lain rasanya di surga. Ia memberikan roti, layak mendapatkan roti, dan yang memberikan jiwa, layak meraih jiwa. Jadi siratal mustaqim adalah pertemuan dengan kekasih sejati. Kita lihat kata Maulana Rumi dalam Masnawi kitab 1 2229 2243. Tanyalah perkara Tuhan kepada seorang yang telah menyentuh, yang telah menyatu dengan Tuhan. Tak setiap hati mampu menampung perkara Tuhan. Seperti gulam itu, bangkit memberontak menerjang keadilan. Lalu ia membagi harta sultan kepada pemberontak. Quran telah memperingati orang-orang lalai. Seluruh infak mereka hanyalah memberikan kerugian, gak berkah. Keuntungan apakah keadilan dan pemberian gulam itu kepada pemberontak sebagai sultan? Tidak ada yang lain kecuali keterjauhan dan wajah hitam. Orang tidak lagi respek kepada orang kalau sudah gak ada potensi, gak ada uang. Para pembesar Mekah berperang melawan Rasul. Mereka berkurban berharap kemenangan. Disebabkan ini, maka orang mukmin itu mengucapkan dalam salatnya penuh khusyuk, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh patut orang-orang dermawan memberikan hartanya. Pengorbanan diri dalam kedermawanan seseorang pencinta. Ini baitnya. Jika kau beri teori, jika kau berikan roti di jalan Tuhan, kau akan diberi roti. Jika kau serahkan jiwamu di jalan Tuhan, engkau akan diberikan jiwa. Jika daun-daun pohon itu berangan ini gugur, Tuhan akan memberikan kepadanya daun tanpa daun. Jika karena kedermawanan ini membuat tak tersisa lagi harta di tanganmu, kapankah karunia ilahi itu membiarkanmu tertindas? Siapa yang menyemai? Siapa yang menyemai tentu gudangnya kosong, tapi di perkebunan penuh buah. Benih yang tersisa di gudang dan tersimpan, kumbang, tikus, dan berencana akan memakannya. Dunia ini fana, carilah keabadian. Bentuk rupamu kosong, carilah maknamu. Bawalah jiwa yang asing tampak pahit pada nan pahit ke pisau belah. Belilah jiwanya, ya. Belilah jiwanya yang seluas lautan manusia. Jadi jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya mereka yang dimurkai dan bukan pula jalannya mereka yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lupa dan lalai kadang-kadang disebabkan oleh ketidaktahuan, ketidaktulusan, dan ketidakjujuran, ya, yang kita miliki. Jadi sudah mestinya langkah yang mesti kita lakukan ialah berusaha untuk mengalahkan ketidaktulusan dan ketidakjujuran agar diri ini senantiasa hadir di sisi ilahi selamanya. Hal yang paling utama adalah bersyukur pada ilahi. Karena bersyukur atas sesuatu nikmat lebih mulia daripada nikmat itu sendiri. Saya ulangi. Bersyukur atas suatu nikmat lebih mulia daripada nikmat itu sendiri. Kata Maulana Rumi dalam Masnawi, lagi-lagi seolah laron yang jatuh dalam kelalaian, jiwamu diseret menuju api. Oh laron, jauhi kelalaian dan keraguan. Lihatlah sebelah senyapmu yang terbakar. Lihatlah sebelah sayapmu terbakar. Ketika kau diselamatkan, syukuri hal itu. Bahwa seharusnya kau tidak tertawan biji-bijian itu. Supaya ketika kau bersyukur atas pemberiannya, kau makan setiap hari tanpa tertawan dan tanpa takut musuh.
sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang membebaskanmu, sudah mestinya kau ingat nikmat-nikmat ilahi. Berkali-kali kau katakan dalam derita dan bala, oh Tuhan, bebaskanlah aku daripada belenggu, agar aku dapat melayani dan berbuat baik seperti ini. Kulemparkan debu ke mata iblis. Syukur nikmat lebih manis daripada nikmat itu sendiri. Kapankah orang yang kecanduan atas syukur nikmat itu pergi mencari nikmatnya? Syukur adalah inti hikmat, dan nikmat itu seperti kulit. Syukurmu akan membawamu ke singgasana kekasih. Nikmat membawa kelalaian, syukur mengusung kesadaran. Berburulah nikmat, akan kau masuk ke dalam perangkap raja. Syukur nikmat itu menjadikanmu penuh kesadaran dan menjadikanmu seorang pangeran. Kau berbagi ratusan nikmat kepada orang-orang miskin. Itu tafsirannya surah Al-Fatihah bagi seorang Jalaluddin. Sangat dalam Bapak Ibu sekalian. Karena itu siapapun Bapak Ibu itu berhak untuk memberikan pemahaman tersendiri terhadap ayat demi ayat Al-Quran. Tetapi kapasitasnya hanya sebagai mufahimul Quran, bukan mufassirul Quran. Lain ahli tafsir, lain ahli pemaham Al-Quran. Ahli pemaham Al-Quran, kita semua di sini. Walaupun nggak tahu bahasa Arab, baca terjemahannya bisa ngarang-ngarang tuh. Tapi seorang ahli tafsir harus menguasai 13 cabang ilmu. Menguasai nahwu, saraf, balagah, struktur bahasa Arab, tawakal kalam, dan menguasai hadis Nabi, asbabul wurudnya. Menguasai lembarannya banyak untuk bisa menjadi orang yang terbaik. Nah, kalau kita mampu mengoleksi kebaikan-kebaikan yang menjadi unsur itu, maka kita akan terpilih. Inilah surah Al-Fatihah, pembuka untuk memahami rahasia-rahasianya. Dan nanti minggu depan kita akan lanjutkan bacaan kita, surah Al-Baqarah ayat 8. Demikian dulu Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.